Pemirsa, sidang terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua hari ini menghadirkan ahli yang meringankan. Menurut ahli, ada dua hal yang meringankan Sambo dan Putri. Yang pertama, soal sulitnya pembuktian atau membuktikan pembunuhan berencana. Dan yang kedua, dugaan adanya motif pelecehan seksual. Sementara dalam sidang sebelumnya, Eliezer diyakini oleh ahli juga mendapatkan keringanan hukuman karena hanya menjalankan perintah atasan. Akan adanya tekanan juga di sana. Kami akan bahas mengenai hal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ada kuasa hukum dari Richard Eliezer, Ronita Lapesi, dan pengamat hukum pidana Heri Firmansyah. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Saya ingin ke Bang Roni dulu. Bang Roni, menanggapi sidang hari ini yang meringankan untuk Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, ahli menyebutkan bahwa nilai keterangan dari seorang justice kolaborator, yaitu klien Anda, Eliezer, dinilai sama saja sebenarnya dengan terdakwa lainnya, tidak ada bedanya, jadi tidak perlu ada perlakuan khusus. Tanggapannya? Ya, Mas Alfat, dari awal kan kami sudah tidak kaget lagi kalau terkait dengan status seorang Richard Eliezer ini yang dipertanyakan sebagai GC ya. Tetapi begini, perlu kita ketahui bersama, sampai saat ini LPSK masih mendampingi Richard Eliezer. Dan kaitannya terkait dengan persidangan ini tentunya nanti kita serahkan kepada majelis hakim ya. Kalau kita lihat majelis hakim menilai bahwa keterangan klien saya adalah yang konsisten. Kemudian majelis hakim kan dalam pernyataannya beberapa kali kita simak ya, bahwa majelis hakim bertanya kepada terdakwa lain, ceritanya nggak nyambung, nggak konsisten. Ini kan sebenarnya publik sudah bisa menilai. Nah dalam hal ini kami melihat bahwa apa yang disampaikan oleh klien saya itu sesuai, karena konstruksi hukumnya ini harus logis ya, harus menjadi suatu peristiwa pidana yang utuh. Nah kalau yang disampaikan oleh ahli hari ini, perlu kita pahami bersama bahwa berkas ini terpisah, bahwa keterangan ahli ini dia tidak akan berpengaruh terhadap keterangan untuk klien saya. Kenapa? Karena berkasnya terpisah. Jadi menurut kami mungkin rekan-rekan dari pengacara FS dan PC baiknya fokus saja ke berkas pembelaan mereka. Jadi kalau mengenai status DC, kami meyakini bahwa klien kami sudah konsisten dan sampai saat ini juga LPSK ikut mendampingi. Kalau dari awal kita sudah lihat ada juga yang mau mengajukan sebagai perlindungan sebagai korban, di mana PC mengajukan tersebut ditolak juga oleh LPSK, karena LPSK kan melakukan asesmen dengan sangat ketat ya. Dan juga pun perlu kita sampaikan kepada publik bahwa pemaknaan pasal 5 juga pun di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, di situ dijelaskan ya, di ayat 2-nya, di penjelasannya menjelaskan terkait dengan tindak pidana tertentu di mana mengancam nyawa dari saksi atau korban. Nah, di sini kan sudah jelas bahwa dalam proses ini ketika awal-awal itu ada ketakutan dari klien saya, kemudian dilakukan assessment karena merasa terkait dengan nyawanya, keancamannya, jadi dia mengajukan sebagai GC. Dan ini LPSK ikut mendampingi, melakukan assessment dengan sangat ketat, prosesnya panjang, dan sampai saat ini LPSK masih ikut mendampingi. Dan juga perlu kita sampaikan kepada publik bahwa yang perkara ini adalah serius crime, bukan perkara yang tidak serius gitu loh. Kan sempat juga kita mendengar ahli sebelumnya menyampaikan seperti itu. Menurut kami sangat tidak tepat, dan perkara ini adalah perkara yang serius karena ini perkara pembunuhan berencana. Baik. Seperti itu, Mas. Baik, saya ingin ke Mas Heri. Mas Heri, dalam sidang hari ini juga disebutkan oleh ahli mengenai sulitnya untuk membuktikan pasal 340 atau pembunuhan berencana. Ia meng-highlight di mana dalam pembunuhan berencana ini biasanya pelaku harus tenang. Kemudian di situ disebutkan Sambo disebut tidak dalam posisi tenang karena ia butuh orang lain untuk mengeksekusi sehingga tidak bisa dikenakan pasal 340. Pandangan Anda? Ya, Mas Alfat begini, bahwa yang di-highlight itu adalah tuntunan atau pedoman untuk menjawab tadi ya. Jadi saya pun rasanya tidak akan kaget dengan jawaban itu karena memang sudah ingin diruntuhkan adalah pembunuhan berencananya. Tapi kalau saja kita kembalikan kepada apa yang benar-benar nanti menjadi fakta, versinya jaksa penuntut umum kan berbeda ya. Bahwa ada penyampaian berita
dugaan pelecehan seksual yang mengakibatkan mungkin menurut Pak FS motivasinya melakukan tindak pidana kepada korban itu kan terjadinya di Magelang. Jarak antara Magelang ke Jakarta itu kan juga perlu dipertimbangkan sebagai satu masa ketenangan. Nah, ini kan tinggal bagaimana menilai bahwa antar waktu tadi itu masuk dalam tahapan yang mana, begitu ya. Kemudian ketika dia pindah sudah sampai ke Jakarta itu kan tidak terjadi saat itu juga. Tapi ada dua lokasi, ada dua lokus delikti, dan itu berkaitan dengan tempusnya juga yang tidak sekonyong-konyong, bahasa hukum biasa juga menggunakan istilah itu ya. Tidak serta-merta langsung dilakukan eksekusi. Tapi dalam hal yang kemarin kita terima di persidangan ada pemanggilan kepada orang tertentu begitu ya. Ya. Sehingga mengatakan bahwa tidak tenang itu karena tidak tenang itu karena membutuhkan orang lain, saya rasa malah dengan segitu bisa ditafsirkan sebaliknya, dengan ketenangan malah bisa difikirkan tempatnya begitu kan, bisa Eksekutornya. difikirkan orang yang akan melakukannya. Jadi jangan salahkan kalau sampai tafsir itu bisa dibeda-bedakan, karena tadi jawaban itu akan bergantung dengan pertanyaan yang diberikan. Karena ini adalah ahlinya Pak FS, dengan segala hormat tentunya apa yang disampaikan tentunya sesuatu yang haruslah beririsan dengan kepentingan hukum tadi kan. Nggak mungkin beliau menjawab misalnya itu yang sebaliknya. Malah kita pertanyakan juga ini keterangan ahlinya kok memihak ke sebelah yang seharusnya diversuskan, dilawankan gitu ya. Jadi itu hal yang biasa Mas Alfat dalam konteks bahwa yang penting itu adalah pertanyaan ahli, itu adalah pertanyaan yang dikerucutkan terhadap fakta-fakta hukum yang sebenarnya ada. Ya, bolehlah menggunakan ilustrasi, tapi kalau kemarin saya lihat Pak Ketua Majelis Hakim lebih nyaman untuk langsung kepada persoalan ya, jadi nggak perlu pakai ilustrasi. Itu hak dari Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini. Tapi dalam beberapa perkara memang bisa juga pakai ilustrasi. Ada hakim yang nggak mau menyentuh pokok perkara agar penilaian atau pendapat dari ahli ini netral dia. Tidak langsung memihak karena kalau tadi disampaikan ke perkara, berarti kan tadi ada dorongan untuk kemudian meyakinkan bahwa inilah versi yang terbenar gitu, paling benar. Nah, tapi hakim juga akan melihat mana nilai kebenaran dan mana pembenaran tadi. Nah, bahkan kalau tadi kita di awal mengikuti kasus ini kan juga di persidangan ahli juga kan ada keterangan misalnya tentang perdebatan analogi. Saya lupa apakah ini ada disampaikan atau enggak. Tapi kalaupun tidak, kita ambil contoh lah. Bahwa misalnya perdebatan apakah dalam hukum pidana perlu analogi atau tidak. Nah, ada 3 golongan yang mengatakan ada yang mendukung, ada yang menolak, ada yang tidak tegas menyatakan menolak dan mendukung analogi. Ada di situ yang kita sebut ada Prof. Mulyatno, ada Hasmiko Suringha, di Pompe. Nah, tinggal kalau nanti pertanyaan tersebut diarahkan oleh siapa, tinggal dipilih saja. Nah, ini arahnya mau menolak analogi atau mempertahankan analogi. Nah, untuk kepentingan hukumnya tadi. Jadi dalam perdebatan teori itu hal biasa. Tapi ketika dikonkretkan dengan fakta hukumnya, saya rasa hakim akan menilai dari sisi itu, dari sudut pandang fakta hukum yang diyakini oleh hakim setelah semuanya tadi memberikan pembuktian. Oke, nanti kita akan kembali ke Bang Roni ya selepas jeda ya, karena kami harus jeda dulu. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi, tetap bersama kami di Kabar Petang.